Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Haris Fauzi, channel YouTube yang membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini Haris Fauzi, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini Haris Fauzi. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Baik teman-teman, masih melanjutkan pembahasan tentang e-rapot teman-teman. Ketika kita sebagai operator atau administrator di e-rapot, ketika sudah melengkapi semua menu-menu yang ada di menunya si admin, nah guru boleh baru bisa mengerjakan ya teman-teman, karena sudah siap si akun-akun atau menu-menu di adminnya itu sudah bisa dibuka dan dikerjakan oleh si akun guru. Makanya di video saya sebelumnya saya sarankan sebagai admin di e-rapot itu segera selesaikan menu-menu yang ada di admin. Ketika sudah diselesaikan, guru maupun guru, pembina eskul, wali kelas baru boleh bisa mengerjakan e-rapotnya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memtutorialkan atau memvideokan langsung ya teman-teman cara pengisian penilaian e-rapot SMP M.03 khususnya untuk di kelas 9 ya teman-teman. Dan di kelas 9, di kelas saya ini masih menggunakan kurikulum 2013. Apa saja yang harus disiapkan si guru itu, apa saja yang harus disiapkan ketika mengisi di e-rapot, terus cara pengisiannya bagaimana dan alurnya bagaimana. Oke, simak videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip ya teman-teman, karena kalau dipotong-potong atau di skip bakal ada yang terlewat, bakal ada kesalahan nanti di akhirnya. Oke, kita langsung ke websitenya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, ini ya teman-teman, nanti kita sebelumnya apa saja sih yang harus dipersiapkan guru agar bisa mengerjakan e-rapot. Oke, sudah saya membuatkan catatan kecil ya teman-teman, yang harus dipersiapkan guru untuk mengisi di e-rapot. Yang pertama, akun ya teman-teman. Sudah mempunyai akun guru di e-rapot, karena kalau teman-teman tidak mempunyai akun guru, bagaimana masuk ke akunnya, bagaimana mengerjakan e-rapotnya. Oke, ketika sudah mempunyai akun, teman-teman sebagai guru harus sudah punya TP ya teman, atau KD, tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang telah dipelajari di kelas teman-teman ya teman-teman, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau mengajar di 3 kelas, TP-nya apa saja di kelas 7, di kelas 8, dan kelas 9. Nah, kalau sudah punya TP berarti teman-teman sudah memiliki nilai akhir, karena di e-rapot itu sudah harus nilai akhir ya teman-teman, bukan lagi proses tapi sudah nilai akhir. Nah, kalau sudah memiliki nilai akhir, nah teman-teman juga harus sudah punya pilihan nih, si A itu TP atau KD-nya mana saja yang tercapai dan mana saja yang perlu ditingkatkan. Masih bingung dengan itu? Silakan simak video ini, apa yang maksudnya apa sih nomor itu. Sudah punya pilihan TP atau KD yang tercapai dan yang perlu ditingkatkan. Terus yang kelima, ini ya teman-teman, menginput nilai P3 profil pelajar Pancasila untuk yang menggunakan kurikulum 2013, dan menginput nilai P5 ya teman-teman untuk kurikulum Merdeka. Karena kelas 9 saya ini menggunakan kurikulum 2013, saya jadi hanya mengisi nilai P3. Mungkin nilai P3 ini di video selanjutnya teman-teman. Dan nomor 6, 7, 8 itu hanya tambahan ya teman-teman, sebagai pembina eskul dan sebagai wali kelas. Nah, alurnya seperti ini ya teman-teman, alur pengerjaannya. Nah, ini alur pengerjaannya, yaitu login ya teman-teman, harus mempunyai akun dulu. Setelah login, input tujuan pembelajarannya. Setelah menginput tujuan pelajarannya, nah ada dua cara ya teman-teman cara mengisi di e-rapot itu, menggunakan jalur input langsung atau menggunakan jalur import. Untuk saya sendiri menggunakan jalur yang pertama atau cara yang pertama ya teman-teman, menggunakan jalur input langsung, input nilai rapot dan buat deskripsi. Karena
secara langsung ya teman-teman deskripsinya itu. Intinya simak video ini hingga akhir. Nah, ketika yang ini sudah selesai, ini fitur tambahan ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa mengecek status penilaiannya, capaian nilai rapot siswa dari semester 1 sampai semester 6. Nah, ini hanya tambahan ya teman-teman. Input nilai ekskul itu sebagai yang pembina ekskul, input nilai P5 itu sebagai koordinator P5, dan input data rapot itu sebagai wali kelas. Tapi untuk kurikulum 2013, nilai P3 itu wajib untuk semua guru mapel ya teman. Nilai P3 itu wajib untuk semua guru mapel. Oke, kita langsung ke tutorialnya teman-teman. Baik teman-teman, silahkan nanti login menggunakan akun guru ya teman-teman, menggunakan akun guru, bukan menggunakan admin lagi. Oke, di sini saya mengambil atau mencontohkan dari salah satu guru yang ada di sekolah saya. Oke, silahkan teman-teman memasukkan username-nya dan passwordnya. Silahkan minta akun dan passwordnya ke admin ya teman-teman. Oke, kalau sudah benar silahkan klik masuk. Oke. Nah, ini ya teman-teman tampilan awal atau dashboard untuk yang guru ya teman-teman. Di sini ada tujuan pembelajaran, nilai rapot, nilai P3, cek penilaian. Ini hanya guru ya teman-teman, tidak ada nilai ekskul dan tidak ada wali kelas. Ini hanya guru tok. Oke teman-teman, yang harus lakukan teman-teman yang pertama yaitu tujuan pembelajaran ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal, teman-teman harus sudah memiliki TP atau KD ya teman-teman. Oke, di sini silakan teman-teman klik pilih mapelnya terlebih dahulu ya teman-teman. Pilih mapel. Nah, di sini sebagai guru PJOK. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman TP-nya itu yang semester 1, karena kan ini rapotnya masih lanjutan ya teman-teman. Makanya di sini masih ada TP yang kemarin. Ini ada kelas 7 sampai kelas 9. Oke teman-teman, untuk menambahkan di kelas 9 teman-teman bisa klik saja tambah, terus pilih mapelnya, terus pilih tujuannya. Nah tujuannya itu ada berapa? Nah teman saya ini ada 3. Oke, proses. Oke, nah untuk di sekolah saya sendiri, sebelum mengisi di rapot, sebelumnya itu saya memberikan Excel terlebih dahulu ya teman-teman, agar nanti di rapotnya itu tinggal menginput nilai akhir dan TP-nya saja. Ini tampilannya ya teman-teman untuk pengisian di Excel-nya, karena kan di rapot itu hanya nilai akhir dan memasukkan TP dan memilih mana yang sudah tercapai dan mana yang harus perlu ditingkatkan. Mungkin teman-teman ada aplikasi yang lebih canggih, yang lebih bagus cara pengisian pengolahan nilai ya teman-teman. Intinya pengolahan nilai agar nanti masukkan di nilai rapot di nilai rapot ya teman-teman. Oke, saya langsung ke input TP ya teman-teman. Nah ini TP untuk PJOK ada 3, benar kan teman-teman. Nah diperhatikan untuk teman-teman ketika menulis TP atau KD-nya teman, huruf depan diawali dengan huruf kecil, tidak boleh kapital, tanpa ada kata siswa atau peserta didik di awal input TPKD, tanpa ada titik di akhir. Oke teman-teman, dan diawali dengan kata kerja ya teman-teman. Di sini contohnya memahami variasi. Oke, saya ubah dulu, variasi dan kombinasi aktivitas gerak berirama, mengidentifikasi bentuk-bentuk aktivitas gerak spesifik langkah dasar. 3. Mempraktikkan variasi dan kombinasi rangkaian gerak berima. Intinya teman-teman, ini ya teman-teman catatan ketika menulis TP dan KD. Saya di sini akan mengkopinya ke rapot ya teman-teman. Oke teman-teman, dipilih dulu tingkatnya karena saya fokus di kelas 9 terlebih dahulu. Di semester 2 ya teman-teman. Oke, kita paste di sini. Nah, untuk di akhirnya diusahakan tidak ada enter ya teman-teman. Nah, di sini di huruf akhirnya itu ada di sini ya teman-teman. Masih garis hitamnya itu harus ada di huruf akhir. Oke, yang kedua
P3. Nah teman-teman, tinggal menginput TP dan KD, diusahakan tidak ada yang typo ya teman-teman, tidak ada salah pengetikan, karena jika ada salah pengetikan karena susah lagi untuk dirubah pelajaran dari yang sebelum-sebelumnya. Dan teman-teman, maksimalnya itu 100 karakter ya teman-teman, jangan lebih dari 100 karakter. Ketika lebih nanti di sininya akan merah. Oke, jika sudah benar penulisannya, tidak ada typo, silakan simpan data. Oke, sudah. Kita lihat ya teman-teman. Nah, ini yang semester 2 ada 3. Oke, TP nya kalau sudah, kita masuk ke nilai rapot. Kita pilih kelasnya terlebih dahulu, pilih mapelnya, pilih semesternya. Oke teman-teman, untuk nama siswa dan listnya mohon maaf ya, saya blur karena kebijakan dari YouTube. Oke, nilainya di Excel juga sudah ada, saya akan melihat di Excelnya. Nah ini ya teman-teman, nilainya sudah ada. Oke, saya akan bagi dua Excel dan e-rapportnya teman-teman. Data saya blur ya teman-teman sebagian. Oke, memahami variasi, praktikan. Nah ini teman-teman, yang tadi saya poin berapa itu TP yang harus TP yang sudah tercapai dan TP mana yang harus ditingkatkan. Jadi teman-teman ketika sudah mendapatkan nilai dan teman-teman harus memilih TP mana yang harus ditingkatkan dan TP mana yang sudah tercapai. Ini teman-teman harus dipilih. Jika memang siswanya sudah tercapai TP-nya semua, berarti teman-teman menceklis semuanya. Kalau memang ada yang kurang, berarti yang ditingkatkan mana saja. Oke, itu ya teman-teman. Ini contoh kedua. Oke teman-teman, video saya percepat ya teman-teman, karena hanya memasukkan nilai dan memilih mana yang tercapai dan mana yang perlu ditingkatkan. Video saya percepat ya teman-teman. Oke, itu sudah ya teman-teman, saya sudah isi semua nilainya dan mana yang tercapai dan mana yang perlu ditingkatkan. Untuk mana yang tercapai dan perlu ditingkatkan itu balik lagi ke gurunya masing-masing ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita klik simpan data. Oke, saya perbesar lagi. Oke, sudah simpan. Nah ini kalau ingin menggunakan import ya teman-teman. Oke, nah ini untuk yang nilai P3 ya teman-teman. Oke, saya akan praktekkan langsung di sini nilai P3, input nilai P3. Tapi kalau saya praktekkan di sini langsung prosesnya agak panjang ya teman-teman. Jadi mohon maaf, saya akan di video selanjutnya teman-teman untuk pengisian nilai P3 K13 ya teman-teman. Oke, kita langsung ke cek penilaian ya teman-teman. Nah ini status penilaiannya. Kita fokus di kelas 9 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah untuk kelas 9 sudah sesuai teman-teman, 13 data, nilai rapot dan deskripsi 13 data. Nah untuk nilai P3 masih 0 ya teman-teman karena belum mengisi. Oke, sudah selesai teman-teman untuk guru pengisian ini ya teman-teman, nilai dan TP nya ya teman-teman, dan memilih mana yang sudah tercapai dan yang perlu ditingkatkan. Oke, di guru sudah selesai. Coba kita lihat di data wali kelas ya teman-teman, maka sudah masuk atau belum. Kita masuk ke akunnya wali kelas. Oke, ini akunnya wali kelas, lebih banyak menu-menunya. Oke, kita langsung ke cek penilaian, status penilaian.
wali kelas 9 karena hanya kelas 9 wali yang ini. Nah ini ya teman-teman, nilai PJOK sudah masuk di wali kelas, berarti nilai PJOK itu sudah aman dan sudah masuk di wali kelas, hanya nilai P3 nya saja. Oke, kita login kembali. Nah itu ya teman-teman cara pengisian nilai rapot untuk guru di e-rapot SMP versi M.03. Oke, itu saja dari saya. Semoga dimengerti, semoga dipahami. Yang tidak paham, yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain, guru-guru yang lain bisa mengerjakan e-rapot secara cepat, mudah, dan tepat pada waktunya. Oke, itu saja dari saya. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel saya Haris Solji, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.